Selamat pagi anak-anak. Hari ini sebelum kita melanjutkan pelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak bisa buku paketnya di halaman 77 dan buku fokusnya di halaman 45 ya. Hari ini kita akan belajar tentang ungkapan pemberitahuan dan membandingkan dua bilangan. Nah, lihat di sini, jenis hewan itu bermacam-macam anak-anak. Ada hewan yang buas dan ada hewan yang jinak. Nah, arti dari hewan buas itu hewan yang membahayakan anak-anak ya. Jadi bisa melukai kita, bahkan bisa sampai membuat kita kehilangan nyawa. Nah, kalau misalnya hewan yang jinak itu hewan yang biasa dipelihara oleh manusia. Nah, hewan jinak itu biasanya hewan yang dipelihara oleh manusia. Nah, sedangkan hewan buas itu hewan yang hidup di alam secara liar. Nah, hewan buas itu sangat berbahaya jika dipelihara oleh manusia. Nah, untuk memelihara binatang buas, kita juga harus melatihnya terlebih dahulu. Nah, jika tidak bisa dilatih, maka hewan buas itu tidak pantas atau tidak layak untuk kita pelihara karena dapat membahayakan manusia. Beda dengan hewan yang jinak anak-anak. Nah, kalau hewan yang jinak itu adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Dia tidak akan bisa menyakiti manusia ya. Nah, anak-anak, di sini ada tabel yang kosong. Yang pertama itu ada hewan buas, yang di bawahnya ada hewan jinak. Nah, di sini ada beberapa hewan seperti ikan, ular, buaya, kupu-kupu, harimau, dan ayam. Nah, coba anak-anak bedakan mana yang hewan jinak dan mana yang hewan buas. Pertama, kita akan filter dulu hewan buas itu yang mana, kita pilih dulu ya. Hewan yang buas itu adalah yang pertama ular. Ular itu termasuk hewan buas. Nah, kalau misalnya Bu, kok ular dikatakan sebagai hewan yang buas? Karena hewan ular ini ada yang dapat menyakiti manusia, yaitu yang ularnya mengandung bisa. Bisa itu racun anak-anak. Jadi kalau digigit, manusia digigit oleh ular yang ada bisanya atau ada racunnya, maka manusia tersebut bisa mati. Seperti itu anak-anak ya. Jadi ular ini termasuk hewan yang buas. Tapi Bu, hewan buas itu ular ada juga kok yang dipelihara, ada juga yang jinak ya kan. Nah, itu tergantung anak-anak. Ular itu kalau yang dipelihara biasanya ular yang tidak ada bisanya atau tidak ada racunnya ya anak-anak ya. Tetapi kalau Bu Guru sih menganggap ular ini hewan buas ya, karena bagi Bu Guru ular juga bisa mengambil nyawa orang lain seperti itu. Jadi kalaupun mau dipelihara, kayaknya Bu Guru pikir-pikir dulu lah, karena masih banyak binatang lain yang bisa kita pelihara ya anak-anak ya. Nah, jadi kita sepakat ya kalau ular itu adalah termasuk hewan buas ya anak-anak ya. Dan bahkan banyak sekali ular itu yang hidup secara liar, ya kan, tidak dipelihara. Nah, biasanya kalau ada orang yang mau pelihara hewan ular ini itu karena hobi anak-anak dan memang dia tidak takut. Padahal sebenarnya ular ini termasuk dalam binatang buas ya anak-anak ya. Nah, lalu hewan apa lagi ya yang buas? Nah, buaya anak-anak. Buaya ini termasuk binatang buas. Dia hidup secara liar ya kan. Nah, dan buaya ini juga dapat membahayakan manusia. Setelah itu ada harimau. Nah, harimau termasuk hewan buas juga karena dia hidup di alam secara liar ya anak-anak ya.
Nah, kalau hewan yang jinak itu seperti ikan, lalu ayam, ya kan? Nah, ikan biasanya juga dipelihara oleh manusia karena tidak membahayakan, ya kan? Malahan ikan itu bisa membuat rumah kita menjadi sejuk juga, karena kalau memiliki hewan peliharaan ikan, otomatis kita mempunyai akuarium atau kolam kecil di rumah. Nah, percikan-percikan air itu membuat suasana menjadi terasa teduh dan sejuk karena ada suara dari air, ya anak-anak ya. Nah, ada juga hewan jinak itu ayam. Nah, ayam biasanya juga dipelihara oleh manusia. Itu tidak membahayakan. Nah, hewan jinak lainnya adalah kupu-kupu, anak-anak. Nah, kupu-kupu ini memang dibiarkan hidup secara liar di alam, tapi tidak membahayakan manusia, anak-anak. Maka hewan kupu-kupu ini termasuk hewan yang jinak. Walaupun tidak dipelihara oleh manusia, ia hidup di luar dan berkeliaran di luar, tetapi tidak membahayakan manusia. Maka kupu-kupu termasuk hewan jinak, ya anak-anak ya. Nah, hewan jinak itu, anak-anak, kita sudah tahu bahwa hewan jinak adalah hewan yang dipelihara oleh manusia dan tidak berbahaya bagi manusia, ya kan? Nah, merawat hewan jinak itu juga ada tata caranya. Nah, sedangkan hewan buas itu biasanya tidak dipelihara oleh manusia dan hewan buas itu hidup secara liar. Nah, kita akan menuliskan satu ungkapan pemberitahuan sesuai dengan teks yang kita baca. Nah, kita akan menyampaikan ungkapan pemberitahuan ini kepada teman kita. Apa ya, dari teks yang kita baca ini ada kalimat pemberitahuan, anak-anak, yang tadi ibu bacakan. Apa itu? Hewan jinak biasanya dipelihara oleh manusia. Itu kalimat pemberitahuan. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Itu juga ungkapan pemberitahuan. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Nah, itu adalah ungkapan pemberitahuan, ya anak-anak ya. Ada beberapa nih, bukan hanya satu. Nah, anak-anak, ungkapan pemberitahuan itu perlu disampaikan dengan sopan, ya. Nah, ada beberapa contoh ungkapan pemberitahuan yang sopan itu. Yang pertama adalah berhati-hatilah ketika menaiki bus. Lalu yang kedua, utamakan penjalan kaki ketika menyeberang jalan. Lalu yang ketiga, bawalah uang pas ketika membeli tiket kereta api. Dan yang terakhir, buanglah sampah pada tempat sampah. Nah, itu adalah ungkapan pemberitahuan. Nah, anak-anak, coba kita membuat kalimat, 3 kalimat untuk ungkapan pemberitahuan atau kalimat pemberitahuan yang berisi tentang pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Nah, ungkapan atau kalimat pemberitahuan itu yang pertama adalah dilarang melewati pagar pembatas. Lalu, dilarang memasukkan anggota tubuh ke dalam pagar. Ya kan? Lalu yang ketiga, dilarang masuk karena ada hewan buas. Nah, itu adalah contoh 3 kalimat pemberitahuan yang berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Nah, kita akan masuk pada membandingkan 2 bilangan, anak-anak. Nah, 2 bilangan itu dapat dibandingkan, anak-anak. Membandingkan dengan kata lebih dari dan juga dapat menggunakan kata kurang dari. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada kelompok hewan buas. Ada 30 ekor buaya, ada 15 ekor harimau, dan ada 42 ekor ular. Nah, hewan yang paling banyak itu adalah ular. Hewan yang paling sedikit itu adalah harimau. Nah, yang lebih banyak dari, ini salah teksnya ya anak-anak ya, bukan lebih banyak dari ular ini seharusnya, karena ular yang paling banyak. Kita ganti saja teksnya menjadi lebih banyak dari buaya, yaitu ular. Lebih sedikit dari ular,
atau lebih sedikit dari buaya itu harimau ya anak-anak ya. Nah, urutan hewan yang paling banyak itu yang pertama ular, buaya, dan harimau. Sedangkan urutan hewan yang paling sedikit itu harimau, buaya, dan ular. 30 ekor buaya itu lebih sedikit dari 42 ekor ular. Nah, dapat dinyatakan dengan 30 kurang dari 42. Nah, ini adalah kata pembandingnya, kurang dari ya anak-anak ya. 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor sapi. Bukan sapi nih, salah lagi nih ketikannya, harimau maksudnya. Dapat dinyatakan 30 lebih dari 15. Nah, kalimat pembandingnya itu adalah lebih dari ya anak ya. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal berikut dengan mengisi titik-titik menggunakan kata lebih dari atau kurang dari. Yang pertama 45 ini titik-titik 65. Nah, angka yang paling besar itu adalah 65. Maka 45 kurang dari 65. Lalu yang kedua 57 dan 42. Nah, bilangan 57 itu lebih dari 42 ya anak-anak ya. Lalu yang ketiga 79 dan 89. Nah, 79 itu kurang dari 89. Lalu yang berikutnya 99 dan 100. Nah, 99 kurang dari 100. Dan yang terakhir 77 dan 69. Nah, 77 ini lebih dari 69. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, cara membandingkan dua bilangan menggunakan kata lebih dari dan kurang dari. Nah, anak-anak terima kasih sudah mendengarkan materi hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan anak-anak menyimak dengan baik pelajaran kita hari ini tentang ungkapan pemberitahuan dan membandingkan dua bilangan. Nah, anak-anak jika anak-anak belum jelas, maka anak-anak bisa mengulang video pembelajaran ini lagi ya untuk didengarkan. Nah, untuk mengakhiri materi kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan memberkati kita semua.